ngajak duluan. Atas kesepakatan bersama pihak keluarga, akhirnya beberapa hari kemudian Arfan dibawa ke psikiater dan untuk memulihkan kondisi kejiwaannya, Indra memutuskan untuk menemani Arfan tinggal di pesantren untuk sementara waktu. Pendekatan spiritual pun dilakukan agar Arfan bisa kembali pulih. Tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan orang lain. Sementara itu, Rani tetap tinggal di rumah bersama Novia. Melihat kondisi Arfan seperti itu, membuat kondisi mentalnya juga turun. Sampai akhirnya dia tidak kuat dan butuh tempat untuk mencurahkan isi hatinya. "Kenapa, Teh?" tanya Naura saat Rani memintanya untuk datang. "Maaf aku ngerepotin kamu, Ra, tapi aku sudah tidak kuat. Apalagi kalau ingat ucapan terakhir sebelum dia pergi. Dia ngomong apa, Teh?" tanya Naura lagi. Dia mengusap-usap tangan Rani agar wanita itu lebih tenang. Bilang kalau aku pembawa sial. Dia cintanya sama Hicks. Kamu, Ra. Ucap Rani terbata-bata. Dia lalu menangis mengingat ucapan Arfan saat itu. Astagfirullah. Naura memeluk Rani. Dan seketika itu Rani pun tidak bisa menahan laju air matanya untuk terus mengalir. Apa benar aku ini pembawa sial? Ibu dan bapakku juga meninggal gara-gara aku. Kamu dapat masalah juga gara-gara aku. Seperti itu juga gara-gara aku. Teh, tenang. Jangan biarkan setan menguasai pikiran buruk Teh. Gak ada manusia yang diciptakan untuk membawa kesialan. Itu bukan sial. Tapi memang kehendak Allah seperti itu. Teteh jangan mikir seperti itu lagi ya. Khawatir Allah marah. Aku benar-benar down saat bilang seperti itu. Ra, barulah aku mikir kemana-mana. Dan aku sambung-sambungin memang benar. Aku terlibat di semua kejadian besar dalam hidupku. Hicks. Istighfar Teh. Banyak zikir. Mohon ampun sama Allah. Kata bapakku manusia di dunia itu hanya mampir minum. Cuma sebentar Teh. Apa ya kita mau menghabiskan waktu yang sedikit ini hanya untuk meratapi nasib? Aku pun sama Teh. Kejadian Alfa kemarin sempat membuat aku terpuruk, kadang sampai meratap. Tapi seiring waktu, aku harus mulai berbenah. Gak boleh seperti itu terus. Yara, maaf. Ternyata ujianmu pun besar juga. Rani mulai berpikir. Dia mengingat ujian apa yang menimpa Naura. Tapi Naura tetap berdiri dengan tegak. Ya Teh, kita sama-sama punya ujian. Tapi berbeda cara Allah menguji kita. Semua untuk apa? Agar kita menjadi manusia yang lebih kuat. Lalu bisa mengambil hikmah dari setiap ujian tersebut. Percayalah Teh. Aku yakin Teteh pasti bisa melewati semua ini. Naura menatap Rani. Keduanya saling menggenggam untuk memberi kekuatan satu sama lain. Makasih ya, Ra. Apa aku bisa bertahan di samping kalau pulang nanti ya, Ra? Teh, itu terserah Teteh. Minta petunjuk sama Allah. Kadang apa yang kita pikir tidak baik belum tentu tidak baik menurut Allah. Begitu pula sebaliknya. Jadi minta terus sama Allah ketetapan hati agar bisa membuat keputusan terbaik. Aku tahu semua ini tidak mudah untuk Teteh yang sedang hamil pula. Aku pengen menyerah. Ra, aku udah kasih kesempatan beberapa kali pada tapi ujungnya selalu begini. Ya Teh, aku ngerti. Aku hanya bisa memberi support pada Teteh. Keputusan tetap ada pada Teteh. Kalau kiranya Teh Rani mau mengakhiri semuanya, semoga itu keputusan terbaik. Berdoa terus minta petunjuk ya Teh. Iya, Ra, makasih. Aku sedikit lega sekarang. Aku akan berdoa semoga apapun keputusan yang aku ambil nanti tidak menimbulkan masalah baru. Amin. Semangat ya Teh. Oh ya Teteh pengen makan apa? Orang hamil pasti ngidamkan Teh. Ayo pengen apa Teh? Nanti aku beliin. Gak usah nunggu pulang. Nanti ngiler lo. Ucap Naura mengalihkan. Agar Rani bisa sedikit terhibur. Enggak Ra, aku gak pengen apa-apa. Aku bersyukur anak ini gak aneh-aneh. Mungkin dia ngerti kondisi ibunya. Kalaupun ngidam juga yang bisa aku jangkau sendiri. Rani tersenyum.
Naura senang akhirnya Rani bisa tersenyum. Karena orang hamil itu harus bahagia. Alhamdulillah bisa senyum juga. Teteh tambah manis kalau tersenyum. Tetap semangat ya Teh. Kalau Teteh butuh bantuan atau tempat curhat, gak apa-apa kok panggil aku Teh. Gak usah sungkan. Kita kan saudara. Makasih ya Ra, kamu sangat baik sama aku. Aku gak tahu mau cerita lagi sama siapa kalau bukan sama kamu. Sama Mama. Yang ada aku disuruh sabar terus. Mama gak ngerti gimana perasaanku. Ya Teh. Sudah. Mulai sekarang mikir yang bikin hati seneng aja ya. Siapa tahu setelah Kak Arfan pulang nanti, dia berubah lebih baik. Dia jadi Arfan yang kita kenal dulu. Yang Teh Rani idolakan. Ya kan? Cie. Cie. Ingat gak? Rani kembali tersenyum membayangkan jika suatu hari nanti Arfan pulang dengan kondisi yang berbeda. Pulih seperti sedia kala. Seperti Arfan yang dulu dia kenal. Yara, aku akan doain dia, tapi kalau dia nanti pulang dan sikapnya masih seperti kemarin, aku gak yakin akan bisa bertahan. Naura hanya mengangguk. Dia sendiri tahu posisi Rani juga sulit. Sekarang dia hanya bisa membantu dengan doa. Rani sudah dewasa, tentu tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Hayo ngalamun. Kau tegur Aras setelah Naura kembali ke rumah. Dia sedang duduk di depan televisi sambil memegang secangkir teh. Kakak, ngagetin aja. Udah pulang? Pertanyaanmu konyol. Udah sampai di rumah ya, udah pulang Lara? Jawab Aras. Dia menyerobot teh Naura dan meminumnya. Itu bekas aku, Kak. Mau aku buatin lagi yang baru? Gak usah. Ini aja. Kamu aja yang bikin baru sana. Segarnya. Ya sudah. Ntar aja deh. Gimana Rani? Kamu jadi kesana kan? Jadi Kak. Ya begitulah. Aku gak bisa cerita sama kakak. Karena ini rahasia antara aku dan Teh Rani. Oh gitu. Aras menggelitik pinggang Naura. Ih, kakak. Naura merasa kegelian sampai akhirnya dia jatuh di pelukan Aras. Aku seneng lihat kamu bisa ceria lagi seperti itu. Semoga Rani pun bisa. Kalau ingat Arfan sih masih kesel juga sebenarnya. Semoga Kak Arfan bisa lebih baik. Walau watak itu tidak bisa diubah, bukan berarti tidak bisa diarahkan lebih baik. Dan semoga aja dengan bantuan psikiater dan para ustadz di pesantren, Kak Arfan bisa kembali pulih. Kak Arfan kan dulu pendiam dan kalem kan Kak? Ya cuma bisa berdoa yang terbaik. Tapi kalau nanti dia coba-coba gangguin kamu lagi, siap-siap aja kena pukul lagi. Biar bonyok sekalian tuh muka. Kak, kakak kok gak pernah nanya lagi? Nanya apa? Aras mulai berpikir yang dimaksud Naura. Hei, ya udah gak apa-apa. Besok hari apa Kak? Jumat. Kenapa? Berarti ini malam apa Kak? Malam Jumat lah. Aku baru ingat. Aras mengedipkan sebelah matanya sambil nyengir-nyengir. Yuk. Istriku mulai genit. Tapi aku suka. Harus tanggung jawab lo kalau ngajakin duluan. Hehehe. Kakak. Naura berteriak saat tiba-tiba Aras membopongnya dan membawanya ke kamar. Tidak ingin bertemu Rani. Setelah konseling dan menggali lebih dalam, ternyata Arfan ini mengidap gangguan psikologis, lebih tepatnya masuk ke dalam kelompok bipolar. Ucap dokter spesialis kejiwaan yang menangani Arfan. Apa itu dok? Tanya Indra yang sudah beberapa hari menemani Arfan. Dia bipolar itu gangguan psikologis yang berkaitan dengan perubahan mood yang cepat. Di satu kondisi dia akan merasa sedih, tapi dengan cepat dia akan merasa bahagia yang berlebihan. Punya tingkat percaya diri yang berlebihan. Saya masih belum mengerti. Begini saya kasih contoh Pak. Satu kondisi saat dia senang atau kita sebut mania. Senangnya ini bisa-bisa tidak terkontrol. Dia akan merasa sangat percaya diri. Ingin melakukan ini dan itu. Bahkan punya banyak ide. Tapi dia sulit berkonsentrasi. Dan di kondisi sedih akan sedih berlebihan, yaitu kita sebut depresi. Di saat seperti ini dia tidak akan tertarik pada apapun.
bahkan kehilangan rasa percaya diri untuk melakukan apapun. Yang ada malah tidur seharian. Kurang lebih singkatnya begitu, Pak Indra. Ucap dokter. Oh begitu. Indra lalu menghubungkan dengan rentetan kejadian yang dialami Arfan. Atau ciri-ciri keanehan dari Arfan selama ini. Memang benar di satu kondisi dia merasa senang. Punya gagasan dan ide, tapi setelahnya tiba-tiba zank. Tidak ada aksi untuk mewujudkan ide itu. Karena mungkin saat itu moodnya tiba-tiba berubah. Saat dia terpuruk, Arfan akan cenderung menyendiri dan tidur seharian. Malas melakukan aktivitas apapun. Indra yang tadinya awam tentang semua ini, akhirnya mulai bisa memahami. Saya menceritakan pada Pak Indra, karena Anda orang tuanya. Dan dalam hal ini peran keluarga sangat penting. Mendampinginya agar bisa mengendalikan semua gangguan ini. Untung saja segera ditangani. Karena Arfan ini katanya sikapnya sudah mengarah pada sesuatu yang mengganggu dan membahayakan orang. Mengganggu adik iparnya. Apalagi setelah saya gali dia pernah mencintai adik iparnya ini kan? Ya Anda benar, Dok. Sabar ya Pak. Menghadapi orang yang seperti ini harus sangat sabar. Peran keluarga sangat penting. Sebenarnya apa penyebabnya, Dok? Banyak, Pak. Bisa karena genetik, trauma yang masa kecil, kejadian yang menyebabkan stres sehari-hari juga bisa menyebabkan gangguan ini. Padahal Arfan ini terlihat normal saat kecil. Dia terlihat biasa dan sangat penurut. Tidak pernah membantah, Dok. Justru ini harus diwaspadai, Pak. Anak yang cenderung diam, penurut, tidak mau membantah, menyimpan potensi besar untuk mengalami gangguan mental saat dia dewasa. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Nah akhirnya saat dia menghadapi berbagai masalah dalam hidup, dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Oh begitu ya Dok? Indra merenungi semua kesalahan yang dia lakukan di masa lalu pada Arfan. Sebenarnya banyak yang saya tanyakan juga pada psikolog yang mendampinginya. Arfan banyak tekanan pada masa kecil. Dan puncaknya adalah ketika dia kehilangan pekerjaan, kehilangan uang karena ditipu, urusan rumah tangga juga berantakan. Akhirnya gejala bipolar ini semakin berat. Apa bisa sembuh, Dok? Insya Allah bisa, Pak. Kalau pengobatannya rutin dilakukan, dan tentu saja dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. Butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun atau bahkan lebih. Tergantung semangat Arfan tentunya. Terima kasih, dokter. Ucap Indra sebelum keluar dari ruangan dokter itu. Sama-sama Pak Indra. Indra lalu menghampiri Arfan yang sekarang sedang menunggu di depan. Arfan tampak diam. Kalau dilihat memang biasa saja. Tapi tidak disangka ternyata Arfan mengalami gangguan. Fen, minggu depan adikmu mau menikah. Kamu mau pulang atau di pesantren saja? Tanya Indra. Di pesantren saja, Pak. Aku malas pulang. Malas ketemu Rani. Jawab Arfan. Dia masih istrimu, Fen. Dia juga sedang hamil anakmu. Entar aja kalau dia lahiran aku akan pulang. Ya sudah kalau itu maumu. Nanti sore papa pulang ya. Mau melihat seberapa jauh persiapan pernikahan Adisti. Gak apa-apa kan papa tinggal? Gak apa-apa. Ayo pulang ke pesantren. Ucap Indra. Dia mengambil obat untuk Arfan terlebih dahulu sebelum pulang. Sore harinya Indra pulang ke rumahnya. Sudah sejauh mana persiapan pernikahan Adisti? Pikirannya kini terbagi antara Arfan dan Adisti. Pak, Arfan gimana? Gak bisa diajak pulang? Dia gak mau pulang, Mah. Indra memijat keningnya. Pusing sekali memikirkan Arfan. Kenapa, Pak? Apa Arfan gak bisa sembuh? Bisa, Ma, kata dokter bisa. Tapi ya harus sabarlah. Yang kita obati ini mentalnya. Jadi ya tergantung Arfan sendiri. Mau cepat sembuh atau tidak. Semoga saja Arfan bisa sembuh. Bisa kembali saat Rani melahirkan nanti. Semoga dengan adanya anak, Arfan bisa pulih. Dan tidak sakit lagi seperti ini. Jujur Mama sedih sekali melihat anak kita seperti ini. Pak, apa Rani suruh keluar kerja aja, Pak? Biar dia nemenin Arfan di pesantren? Jangan, Ma. Arfan malah tidak mau ketemu Rani.
Takutnya malah tambah parah kalau ada Rani di sana. Sekarang biarkan Arfan memilih apa yang dia sukai. Jangan paksa dia melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Seperti waktu dia kecil dulu. Ya sudah, Pak. Padahal harusnya kehadiran istri itu bisa jadi penyemangat. Ya mau gimana lagi? Kita hargai keputusan Arfan, Ma. Rani yang tidak sengaja mendengarkan pembicaraan itu hanya bisa menangis di balik dinding pemisah antara ruang keluarga dan ruang makan di mana dia berada saat ini. Dia langsung pergi ke kamar untuk menumpahkan semua yang dia rasakan. Hamil tapi tidak didampingi suami, itu sangat menyakitkan. Rani lama-lama juga merasa mentalnya terganggu. Tapi sepertinya tidak ada yang peduli. Semua fokus pada kesembuhan Arfan. Tapi tidak ada yang peduli kondisi dia saat ini yang juga terpuruk. Assalamualaikum. Teh Rani. Ucap seseorang yang tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya. Dia tahu siapa yang datang. Waalaikumsalam. Sebentar. Ucap Rani. Dia lalu membukakan pintu. Naura sudah berdiri di sana. Teh, kenapa? Habis nangis? Tanya Naura. Rani tidak menjawab. Dia langsung memeluk Naura dengan erat. Naura pun membalas pelukan itu sambil mengusap-usap punggung Rani. Yuk kita duduk di dalam. Ada masalah apa? Teteh bisa cerita sama aku. Apa aja boleh, Teh? Jika itu bisa membuat suasana hati Teteh lebih baik. Ucap Naura. Rani lalu mengajak Naura masuk. Dan mereka duduk di pinggiran tempat tidur. Kenapa, Teh? Mau aku bikinin minuman hangat? Biar Teteh lebih tenang? Gak usah, Rah. Sampai kapan aku harus menunggu sedangkan dia sendiri sudah tidak mau bertemu sama aku? Kak Arfan gak mau ketemu sama Teteh? Iya, Rah. Tadi aku dengar dari Papa. Gak mau pulang karena gak mau ketemu aku. Kalau memang gak mau lagi sama aku, terus ngapain aku nunggu di sini? Sedangkan suamiku gak mau lagi ketemu. Apa salahku, Rah? Bukannya dia yang salah. Tapi kenapa sekarang jadi aku yang terkesan lebih salah? Dia sama saja gantungin aku. Naura mendengar setiap ucapan Rani. Dia diam terlebih dahulu. Dia tahu saat ini Rani hanya ingin didengarkan. Dia jadi kasihan pada Rani. Rani butuh bantuan. Keluarga Indra Guna Prasaja sekarang sedang bersiap untuk menggelar acara besar. Acara digelar di rumah kediaman Indra. Masih ada waktu 1 minggu lagi untuk menyiapkan semuanya. Semua sudah diurus oleh wedding organizer. Jadi si punya hajat tidak terlalu repot menyiapkan semuanya. Maaf ya Des, Mama dan Papa sebulan terakhir ini sibuk mengurusi Arfan. Sampai acara pernikahanmu terabaikan. Ucap Novia. Mereka sekarang berada di luar rumah karena bagian dalam sedang dibersihkan oleh jasa pembersih rumah. Nggak apa-apa, Ma, aku ngerti kok. Kak Arfan juga sama pentingnya. Semoga saja Kak Arfan bisa segera pulih. Jawab Adisti. Amin. Mama berharap semua bisa berkumpul di hari bahagiamu. Tapi ternyata Arfan tidak mau datang. Novia menjelaskan dengan mata berkaca-kaca. Lo kenapa, Ma? Katanya dia gak mau ketemu sama istrinya. Papa dan Mama udah bujuk dia. Tapi Arfan tetap tidak mau. Mama bingung, Des. Sabar ya, Ma. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, kenapa harus digantung begini? Kasihan Kak Rani. Mana dia sedang hamil pula. Mama berharap jangan sampai ada perceraian. Mama gak pengen nanti anaknya Arfan punya keluarga broken home. Mama yakin bisa diselesaikan dengan baik. Nunggu Arfan sembuh. Ucap Novia yang masih belum rela jika Arfan bercerai dari Rani. Ma, sebaiknya tidak usah dipaksa. Kak Arfan dan Kak Rani sudah dewasa. Biar mereka saja yang mengambil keputusan. Tapi Arfan kan lagi sakit. Dia pasti gak bisa memutuskan dengan akal sehat. Takutnya nanti dia nyesel kalau jadi bercerai. Mama masih yakin mereka akan bersatu. Mama akan selalu berdoa. Mama yakin Allah akan kabulkan. Ya sudah. Amin sajalah.
Ucap Adisti yang saat ini tidak mau berdebat lagi dengan mamanya. Bu Novia, sudah selesai. Semua sudah bersih. Bisa dicek dulu, Bu. Ucap salah satu orang yang membersihkan rumah Novia. Gak usah. Saya percaya kok. Ucap Novia. Setelah semua orang yang membersihkan rumah pulang, Novia dan Adisti masuk ke dalam rumah. Terasa bersih dan lega. Siap untuk menyambut tamu di hari bahagia Adisti nanti. Rani sudah pulang? Novia buru-buru menghampiri Rani yang masih berseragam cleaning service. Iya, Ma. Jawab Rani. Dia terlihat pucat. Kak Rani kurang sehat ya? Tanya Adisti. Agak pusing, Des. Jawab Rani. Kakak duduk ya. Aku mau ambil alat tensi dulu. Aku mau mandi dulu, Des. Ya sudah. Nanti biar aku yang ke kamar kakak. Ngeceknya nanti aja setelah kakak sudah istirahat sebentar. Biar akurat. Iya. Nanti biar aku kesini aja, Des. Jawab Rani. Dia langsung masuk ke kamar untuk membersihkan badannya. Rani kenapa ya? Kayaknya dia emang lagi sakit, Des. Kasihan dia. Coba bayangkan, Des. Kalau dia sampai cerai dari Arfan dan keluar dari rumah ini, siapa yang akan menjaganya? Dia gak punya keluarga, Des. Gak boleh. Pokoknya Arfan dan Rani jangan sampai bercerai. Ucap Novia. Iya, Ma, kita doakan saja yang terbaik. Udah ya? Aku mau ambil tensi. Biar aku cek tekanan darahnya. Kak Rani pasti kecapean. Dia kan baru pulang kerja, Des. Kalau langsung ditensi pasti naik deh. Ya aku ambil dulu, Ma, ngeceknya nanti setelah dia ada jeda istirahat. Kasihan Kak Rani. Pasti dia kepikiran. Adisti langsung masuk ke kamar untuk mengambil alat pengukur tekanan darah. Setelah selesai mandi, Rani kembali ke ruang tengah untuk diperiksa Adisti. 140/90 agak tinggi ya, Kak. Masih di ambang batas. Tapi harus waspada. Apalagi kakak sedang hamil jadi tidak boleh tekanan darahnya sampai tinggi. Bisa berbahaya untuk ibu dan bayinya nanti. Adisti kembali mengukur tekanan darah Rani. Mungkin kecapean, Des. Nanti tunggu setengah jam lagi. Ucap Novia. Masih sama? Ucap Adisti setelah mengukur yang kedua kali. Dia khawatir dengan keadaan Rani. Wan, apa kamu berhenti kerja aja? Kayaknya kamu kecapean. Ucap Novia. Dia sambil memijit tangan Rani. Udah, Ma, gak usah dipijit lagi. Maaf, Ma, tapi aku gak bisa berhenti kerja. Gak kerja. Nanti kalau aku gak kerja juga, gimana kami mau memenuhi kebutuhan? Kan ada Mama dan Papa. Kami akan bantu kalian. Ucap Novia. Maaf, Ma, aku gak bisa. Aku ke kamar dulu ya. Ucap Rani. Dia menyesal sudah setengah membentak Novia. Meski tidak ada niat untuk melakukan itu. Ma, jangan paksa Kak Rani. Ucap Adisti. Mama cuma gak pengen lihat Rani susah, Des. Niat Mama baik, Des. Iya, aku tahu, Ma. Adisti mengalah. Dia menurut saja apa kata mamanya. Katanya Aras sama Naura mau kesini. Kok belum datang juga? Novia mengambil ponselnya lalu mencoba menelpon Aras. Aku udah sampai pagar, Ma. Ini udah masuk, ucap Aras di seberang sana. Yalah, udah sampai ternyata. Novia dan Adisti langsung berdiri dan keluar menyambut tamu agung. Assalamualaikum, Mama cantik. Aras mencium punggung tangan mamanya. Bergantian dengan Naura. Waalaikumsalam. Udah dari dulu Mama cantik. Novia tertawa. Lalu menggandeng Naura masuk ke dalam. Iya, ya, percaya. Kalau gak cantik mana mungkin Papa kepincut. Mak, haus. Aku ambil minum sendiri ya, ucap Aras. Yasan ambil. Sekalian buat Naur.
Jawab Novia. Siap. Siapa yang habis ditensi nih? Mama? Tanya Naura saat melihat alat pengukur darah tergeletak di atas meja. Kak Rani, Kak. Tadi Kak Rani yang aku ukur. Untuk usia kehamilan Kak Rani termasuk tinggi ya. 140/100. Kak Rani harus periksa ke spesialis kandungan terus setelah ini agar bisa ditangani. Tekanan darahnya tidak naik lagi. Ucap Adisti. Ya Allah, kok bisa tinggi? Tanya Naura. Ya makanya, Kak. Coba Kak Naura bicara sama Kak Rani. Mungkin dia bisa cerita sama Kak Naura. Apa yang sedang dia pikirkan sekarang? Biar kita bisa bantu sama-sama. Jangan sampai dia menanggung bebannya sendiri. Ucap Adisti. Ya tentu saja masalahnya gak jauh-jauh dari Arfan lah. Kamu gimana sih, Des? Sela Arash, yang datang membawa 2 gelas jus jeruk. Buat Mama sama Adisti mana? Mau juga? Bilang kayak dari tadi. Aras kembali ke dapur untuk membuatkan minum. Kak Rani pasti butuh teman untuk curhat. Biar bebannya berkurang. Kak Naura bisa kan? Kak Rani kan deket sama Kak Naura. Kalau aku yang tanya pasti gak mau jawab. Ujar Adisti. Dia lalu menyeruput jus jeruk yang ada di depannya. Ya Des, insya Allah nanti aku akan tanya sama Teh Rani. Aku ke kamarnya dulu ya. Naura lalu berdiri. Dia hendak ke kamar Rani. Woi, minumku mana? Tanya Aras yang sudah kembali dan membawa 2 gelas jus jeruk lagi. Maaf Kak. Udah aku minum. Hei. Jawab Adisti sambil garuk-garuk kepala. Haus apa haus, Des? 2 gelas habis sekaligus? Aras hanya bisa geleng-geleng kepala. Digoda kadal betina. Hari pernikahan Adisti akhirnya tiba. Semua keluarga berbahagia menyambutnya. Mereka juga memakai seragam dengan motif batik yang sama. Rombongan mempelai laki-laki sudah tiba sejak 1 jam yang lalu. Dan sekarang sedang menunggu pengantin perempuan keluar untuk menemui pengantin laki-laki. Ya 5 menit yang lalu Hanafi sudah mengikrarkan janji suci, ijab kabul di hadapan Indra dan beberapa saksi. Adisti tampak cantik dengan balutan baju pengantin muslimah modern berwarna putih dan mahkota kecil di kepalanya. Hanafi sampai terkagum-kagum melihat Adisti yang menghampirinya didampingi oleh ibu mertuanya. Silakan ditanda tangani terlebih dulu. Ucap petugas KUA yang hadir di sana. Setelah sah dan buku nikah sudah dipegang keduanya, acara dilanjutkan dengan foto bersama keluarga dan teman-teman. Kamu Aras kan? Tanya seorang wanita muda sebaya dengan Aras. Ya. Aras yang sedang mengambil gambar pernikahan adiknya kaget saat ada seorang wanita yang menegurnya. Wanita itu memakai pakaian seragam yang sama dengan keluarga Hanafi. Sudah dipastikan dia bagian dari keluarga Hanafi. Tapi Aras tidak tahu itu siapa. Lupa ya, kita pernah ketemu. Wanita itu mengulurkan tangannya. Dengan niat berjabat tangan dengan Aras. Ya lupa. Siapa ya? Aras hanya menangkupkan kedua tangannya. Dia lalu kembali mengambil foto suasana pernikahan Adisti. Aku Syakila. Adiknya Dokter Hanafi. Adik ipar kamu, Wash. Ucap Syakila. Ya wanita itu Syakila. Pernah bertemu sekali waktu Hanafi melamar Adisti waktu itu. Oh, ya, aku ingat. Makeupnya tebel banget sih kayak aspal. Jadi aku susah ngenalinnya. Ucap Aras asal. Dia berjalan maju mundur, kanan kiri untuk mengambil gambar terbaik. Tapi Syakila tidak sungkan mengekor. Kamu ini kayaknya suka bercanda ya? Aspal kan hitam, Rush. Berarti mukaku hitam ya? Ya gak tahu. Aku gak lihat. Soalnya aku lihatnya ke depan. Hitam, putih, hijau, biru, ya aku gak tahu. Ucap Aras yang masih sibuk dengan aktivitasnya meski Syakila berusaha untuk mengobrol dengannya.
Kayaknya kamu sibuk. Ya udah, aku ke sana dulu ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi. Ucap Syakila. Dia langsung pergi meninggalkan Aras dan bergabung dengan keluarga Hanaf yang lain. Telur kadal betina sudah menetas. Kadal ovipar apa vivipar sih? Oh wah, emang gua pikirin. Gumam Aras. Hah? Ngapain lo? Hayo, sama siapa lo, Rash? Seseorang menepuk pundak Aras dengan kencang. Aduh, kira-kira dan kios kalau mau nepuk. Lo kira tembok apa? Lagi fotoin Adisti. Kenapa? Sama siapa tadi? Cantik juga. Hati-hati nanti Naura marah. Si Ellen lo, Yos. Dia adik iparnya Adisti. Adik suaminya. Emang salah gua ngobrol? Gantiin, Yos. Pegel tangan gua. Aras memberikan kamera DSLR-nya pada Yos. Kebiasaan. Pasti lo mau makan. Enak banget. Gue aja belum makan. Ntar gua ambilin. Tenang aja. Dari pagi gua belum makan, Yos. Lo pasti udah kan? Udahlah. Sekarang kan ada yang masakin. Masakannya wenak. Asisten rumah tangga gue aja kalah. Siapa, Yos? Aras yang tadinya mau mengambil makanan tertunda karena penasaran dengan ucapan Yos. Ada deh. Rahasia. Gak usah tahu. Hahaha. Awas lo. Lo mesti cerita. Dari muka lo kelihatan sumringah gitu. Pasti ada sesuatu nih. Aras yang sudah lapar terpaksa harus menunda urusannya dengan Yos. Dia mengambil makanan untuknya dan Yos. Tapi dia melupakan sesuatu. Dia tidak melihat Naura dari tadi. Aras mengambil 2 piring makan. Dia mencari keberadaan Naura dengan cara mencari motif baju yang sama dengannya. Tapi tidak ketemu. Perasaan Aras jadi tidak enak. Rash, dipanggil bokap lo tuh. Teriak Yos. Aras selalu memberikan makanan yang satunya untuk Yos karena Naura tidak ada. Nitip ya. Gua ketemu papa dulu. Awas kalau lombat juga. Enggak. Gua udah makan. Lagian sarapan gue tadi lebih enak dari ini. Hehehe. Aras berjalan ke arah papanya. Tapi dia sambil mencari Naura. Istrinya itu tidak kelihatan. Setelah menemui papanya sebentar, Aras kembali menemui Yos. Dia masih kepikiran Naura sudah makan apa belum. Dia jadi tidak nafsu makan. Tapi karena lapar dan tidak boleh telat makan, terpaksa dia lahap juga makanan yang ada di depannya. Bini lo mana, Rash? Dari tadi gue gak lihat Naura. Makanya, ini gue lagi nyari. Kemana ya Naura? Dia belum makan juga dari pagi. Ucap Aras sambil mengunyah makanannya. Cari sana. Siapa tahu diculik orang. Bisa bahaya. Ucap Yos. Dia juga makan di sebelah Aras. Kalau ada yang nyulik ya pastilah lo, Yos. Gak usah ingetin masa lalu. Udah cepetan makan. Terus cari bini lo. Kalau acara kayak gini kan pada sibuk sendiri-sendiri. Takutnya ada apa-apa kan lo gak tahu. Sakit atau apa. Udah kenyang. Ya deh, gua cari Naura dulu. Gak enak makan gua gara-gara gak lihat Naura. Aras selalu berdiri dan mencari lagi keberadaan Naura. Gak enak makan tapi habis sepiring. Gimana konsepnya tuh? Gerutu Yos setelah Aras pergi. Aras mencari keberadaan Naura kembali. Dia mencari di sekitar lokasi akad nikah tapi tidak ada. Lalu pencariannya beralih ke dalam. Mencari di setiap ruangan. Dan ternyata Naura sedang bersama Rani di dekat kolam renang. Naura tampak memeluk Rani. Fan Rani terlihat menangis. Melihat itu, Aras memilih pergi. Dia tidak mau mengganggu Naura dan Rani. Mereka pasti membicarakan masalah pribadi dan Aras tidak mau mengganggu. Dia Naura bisa menghibur Rani. Aras kembali ke depan rumah. Tempat di mana para tamu berada. Dan saat Aras mau menemui Yos lagi, langkahnya terhenti saat dia melihat Syakila sedang menelpon dan sedang menangis pula.
Emang gua pikirin, kenapa di pernikahan Adisti banyak yang nangis sih? Pada patah hati apa? Batin Aras. Dia langsung pergi dan tidak ingin peduli lagi dengan apa yang dilakukan Shakila. Aras! Shakila tiba-tiba saja mengejar Aras dan memeluk Aras dari belakang. Woi! Lepasin! Maksudnya apa sih ini? Aras berusaha melepaskan pelukan Shakila. Tapi semakin erat. Hah! Aras melepaskan tangan Shakila dengan kasar. Hei Was, jangan kasar sama cewek. Kau tegur Yos saat melihat Aras dan Shakila. Iya nih Aras. Aku cuma lagi sedih Was. Aku habis diputusin sama cowokku. Sedih tahu? Emang aku salah apa? Aku diselingkuhin. Dia yang selingkuh kok aku yang diputusin sih? Duh, kasihan banget sih. Ucap Yos. Yos memberikan tanda dengan tangannya. Agar Aras pergi saat Shakila menangis. Wanita itu lalu menghadap Yos. Dia sibuk mencari perhatian sampai tidak sadar Aras sudah lepas darinya. Makanya Mbak kalau punya pacar dijagain. Kalau perlu dikurung. Dikasih lem tikus juga boleh. Jadi gak akan lari kemana-mana. Oh ya jangan lupa kasih kacamata kuda biar gak noleh sana-sini ya. Fokus ke mbaknya aja. Lagian kok bisa wanita secantik mbak diselingkuhin. Jadi penasaran pasti selingkuhannya lebih cantik. Ledek Yos. Cantikan aku lah. Lo, Aras mana? Shakila baru sadar kalau Aras sudah tidak ada di belakangnya. Menghibur Rani. Teteh yang sabar ya. Kalau memang ini keputusan yang terbaik, aku hanya bisa mendukungnya. Ucap Naura. Dia tidak tahu kenapa Rani bisa memutuskan seperti itu. Naura memeluk Rani karena melihat Rani semakin down dengan sikap Arfan dan juga pekerjaan. Naura tidak bisa membayangkan jika jadi Rani. Masalah datang bertubi-tubi tapi harus kuat berdiri. Aku udah gak kuat kerja jadi cleaning service Ra, akhirnya aku putuskan untuk berhenti saja. Tapi aku mau nunggu gajian dulu, Ra, biar dapat uang untuk usaha. Tapi usaha apa yang cocok buat ibu hamil sepertiku? Tanya Rani. Kerja jadi cleaning service memang tidak mudah apalagi dalam kondisi sedang hamil seperti ini. Naura hanya bisa menjadi pendengar yang baik untuk Rani. Dia berharap beban Rani bisa berkurang setelah ini. Ya aku ngerti teh. Pasti berat. Apalagi kamar mandi kan tempatnya kuman penyakit. Takutnya terpapar atau gimana kasihan bayi dalam kandungan teteh. Emang masih lama gajiannya? Enggak Ra, 3 hari lagi. Oh gitu. Kalau usaha buat teteh, aku rasa usaha es teh boleh juga teh. Sekarang banyak yang jual teh cup aneka rasa. Teh. Sekarang lagi laris yang kayak gini. Aku yakin insya Allah pasti laku teh. Apalagi ini udah masuk musim panas. Jualan es laku banget kayaknya. Kak Aras juga udah mau buka di dekat warung bakso mekarnya. Tapi yang jaga karyawan. Gitu ya, Ra? Modalnya besar pasti ya? Gak juga sih, Teh. Teteh bisa belajar sendiri dengan merek sendiri atau join kemitraan. Kalau Kak Aras pilih merek sendiri, belajar sendiri. Soalnya kami udah dikenal karena bakso mekar. Jadi yang es teh ini tinggal ngekor aja. Papar Naura. Oh gitu. Tapi aku gak bisa cara bikinnya, Pra. Sekarang banyak kemitraan atau franchise yang menawarkan siap buka usaha. Kakak diajari cara bikin teh yang enak dan sudah ada perlengkapan dari sana. Ada booth portable-nya juga. Modalnya pasti lebih besar kalau daftar franchise Ra. Ya sih teh. Dan harus pinter milih brand yang dikenal baik di masyarakat. Kalau pilih yang bagus ya balik modalnya cepat. Begitu pula sebaliknya. Kalau gak salah ada yang paket usaha mulai dari 3,6 juta. Tapi gak dapat mesin pressnya. Tapi kalau 3,6 juta itu teh buat buka usaha sendiri, bisa dapat cup silo juga teh. Gitu ya, Ra? Aku jadi tertarik. Emang sih tiap aku pulang kerja, banyak banget sekarang yang jual teh cup. Kira-kira butuh apa saja pertamanya, Ra? Cup sealer itu 600 N, boot portable sama bener juga 600 N. Kalau mau minum lagi bisa pakai meja aja terus tempelin bener di depannya. Terus belanja perlengkapan kayak teh,
gula, susu, cup jumbo 22 ons, sama plastik buat tutup, sedotan itu gak nyampe 500 lah. Berarti modal 2 juta udah bisa jualan ya, Ra? Ya teh, kalau mau dibikin minim lagi juga bisa. Gak usah pakai cup sealer. Tapi tutup biasa. Tapi ya resiko tumpah dan kurang menarik buat pembeli. Ucap Naura. Rani semakin tertarik dengan usaha ini. Karena benar minim resiko. Dan semua orang rata-rata suka es teh. Dan bisa dibilang ini bukan bisnis musiman. Aku mau Ra, ajarin ya. Kalau teteh mau, nanti biar diajarin sama Kak Aras cara bikin racikan teh yang nikmat. Pertama jual yang ori jasmine dan teh susu dulu aja teh. Harga jual 4.000 cup yang jasmine. Ya Dera, aku mau. Aku ada tabungan kalau segitu. Ya teh. Gak ribet juga. Minim resiko. Kalau teteh nanti hamilnya semakin tua, bisa dijagain orang. Teteh istirahat di rumah. Ya Ra, aku sekarang mau fokus dengan masa depan. Urusan aku udah pasrah aja. Kalau dia mau pisah ya aku terima. Kalau enggak ya? Teteh masih cinta sama tanya Naura serius. Entahlah Ra. Rani tidak mau menjawab. Karena sekarang hatinya mulai terisi dengan laki-laki lain. Laki-laki yang sangat jauh berbeda dari suaminya. Kok malah bengong? Kalau nanti Arfan udah sembuh dan mau memperbaiki semuanya, apa teteh mau? Tanya Naura. Dia bercanda dengan memanggil Arfan dengan Ya semua aku serahkan sama Allah, Ra. Aku udah salat istikharah beberapa kali. Dan belum dapat jawaban. Aku jadi bingung harus ngapain, tapi aku pengen bisa berubah. Tetap berdoa saja teh. Kita memang gak bisa menyuruh orang menjadi seperti yang kita mau. Gak akan mungkin. Karena otaknya berbeda. Kalau kita fokus untuk mengubah orang lain, yang ada hanya kecewa. Sekarang lebih baik teteh fokus dengan rencana-rencana teteh untuk masa depan. Makasih ya Ra, aku akan belajar dari Aras. Aku udah yakin mau usaha aja. Supaya kelak kalau punya anak juga aku gak akan susah ninggalin dia buat kerja. Kamu tahu sendiri kan posisiku sekarang. Punya suami tapi kayak gak punya suami. Aku juga teh. Punya suami tapi ngilang-ngilang terus. Hei. Kemana ya Kak Aras? Kamu ini bisa aja Ra. Ucap Rani. Dia sampai tersenyum mendengar ucapan Naura. Tetap semangat ya teh. Ibu hamil gak boleh sedih-sedih. Harus bahagia. Teteh mau aku ambilin makan apa di depan? Pasti udah pada makan. Kak Aras nih pasti makan sendiri deh. Ya udah sana kamu makan. Aku mau di sini aja. Ucap Rani sambil tersenyum. Teh masa gak mau foto sama Adisti? Buat kenang-kenangan teh. Ini hari bahagianya. Dia pasti tidak mau ada yang sedih di hari bahagianya kan? Ya Ra, ya sudah. Ra, aku bawain soto Betawi. Aras datang membawa 2 mangkuk soto. Rani terkejut saat Aras datang. Tapi bukan Aras yang menjadi perhatian Rani. Melainkan orang yang bersama Aras. Asik dibawain makanan. Kok cuma 2? Buat teh Rani mana? Ini buat kamu sama Rani. Aku sama Yo sudah makan. Udah kenyang nyobain semua makanan di depan. Hei. Aras memberikan 1 mangkuk untuk Naura, dan satunya lagi untuk Rani. Makasih. Ucap Rani. Dia tidak berani melihat Yos yang dia yakin sedang menatapnya. Kamu harus makan banyak Ran. Jangan sedih terus. Insya Allah bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ucap Yos. Wah Yos. Habis pengajian di mana? Goda Aras. Tadi gue denger ceramah Ustadz sebelum akad nikah Adisti. Gimana sih? Oh ya. Ayo makan. Tenang aja Lan. Kita pasti support kamu. Kamu harus tetap optimis. Masalah Arfan udah ada yang ngurus. Kita cuma doain aja. Ucap Aras mencoba menghibur Rani. Karena walau bagaimanapun juga Rabi adalah iparnya. Tumben lo bener, Rash? Mereka semua lalu tertawa bersama. Tapi ada satu orang yang geram melihat kebersamaan itu.
orang yang sekarang sedang menatap salah satu orang di antara mereka bangkit dari keterpurukan.